Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, teman-teman, dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak di semester 5. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait Unfilled Model Language atau yang sering dikenal UML atau bahasa kita UML. UML itu sendiri, United Model Language, UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem atau piranti lunak atau perangkat lunak. Jadi UML ini pemodelan untuk menggambarkan sebuah sistem yang nantinya yang akan dibuat, dan ini sudah menjadi standar industri nasional bahkan internasional. Jadi teman-teman semua harus dituntut bisa mendesain pemodelan sesuai dengan standar nasional atau standar internasional agar mudah dipahami oleh orang yang membacanya. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa-bahasa yang lainnya, UML mendefinisikan notasi dan sintaks sematik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram perangkat lunak. Yang kedua, setiap bentuk memiliki makna tertentu dan UML sintak memodifikasikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya: Grady-Booch, OOD, Object Oriented Design, Jim Ribaud, OMT, Object Modeling Technique, dan Ivan Jacobson, OOSE, Object Oriented Software Engineering. Bisa dilihat di halaman 4, teman-teman, itu ada UML derivatives. Yang pertama ada OOD, OMT, OOSE. Nah, itu modelnya bisa dilihat, nanti saya jelaskan. Ini sejarah panjang UML. Yang pertama mulai tahun 95, 96, 97. 97 itu ada dua versi 1.1 dan 1.0, 98, 99 sampai 2006. Tapi tidak tahu untuk 2020 ini apakah ada patch baru atau ada upgrade baru, saya belum ngeceknya. Jadi nanti dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini saya tekankan untuk teman-teman lebih dalam mempelajari terkait desain modeling, karena ini nanti akan bisa menggambarkan sebuah project yang akan sampean buat. Yang pertama kita ngomong sejarah. 98 itu United Method 0,8, 96 UML versinya 0,9, 0,1 sampai Januari 97 itu versi yang pertama, versi 1.0, September sampai yang terakhir 2.1. Jadi ini adalah UML software yang digunakan untuk mendesain, dan ini merupakan standar industri yang ada di teknologi informasi. Sekarang kita masuk dalam UML Articular View and Diagram. UML dapat dibagi menjadi 13 diagram, deskripsi 4 plus 1, artificial view, struktur view,
Struktur view yang pertama itu ada class diagram, object diagram, composite construct diagram, package diagram. Ini use case-nya. Setelah itu struktur view, implementasinya, behavior, setelah itu environment development diagram. Bisa dilihat di halaman 4 di PowerPoint yang sudah di-download di Learning Management System, yang sudah saya bagikan username sama passwordnya. Dan apabila teman-teman ada yang masih belum bisa login atau belum dapat username sama passwordnya, silakan kontak saya, nanti akan saya buatkan username sama passwordnya. Untuk UML versi 2.0 diagramnya itu ada struktur diagram, interaktif diagram, behavior diagram. Kalau struktur diagram sendiri itu memiliki 5 tahapan. Yang pertama kelas diagram, struktur diagram, package diagram, object diagram, dan development diagram. Itu ada 6 komponen diagram. Jadi ada komponen, ada development, object, structure atau struktur diagram, package diagram, dan kelas diagram. Sedangkan integrasi diagram itu komunikasi diagram, integrasi diagram, sequence diagram, dan time diagram. Sedangkan behavior diagram itu ada 3 item: activity diagram, state machine diagram, use case diagram. Ini nanti akan saya contohkan atau nanti saya akan praktekkan di sebuah aplikasi pemodelan nanti, biar teman-teman paham betul terkait software apa yang digunakan. Setelah itu bagaimana cara mendesain sebuah desain sistem. Selanjutnya analysis and design process. Nah, yang pertama kita ngomong sistem requirement. Sistem requirement itu terdiri dari use case model dan class diagram. Itu alurnya bisa dilihat di PowerPoint teman-teman. Use case model, activity sequence diagram, setelah itu class diagram, state chart, komponen diagram, deployment diagram. Itu bisa dilihat kategorinya, latent, structure, behavior. Sedangkan sistem development ada 2, dinamik dan statik. Kalau dinamik adalah design dan development. Modelnya seperti lihat di gambar. Use case model, modelnya seperti ini. Sekuensi diagram, modelnya seperti ini. Class model itu modelnya seperti ini. Dan stage transition yang terakhir source code. Itu nanti teman-teman bisa cari referensi lain di Google, di YouTube. Banyak sekali teori-teori atau materi-materi terkait UML. Kita masuk pada use case diagram. Use case diagram adalah menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperlukan sistem dan bukan bagaimana. Nah, jadi use case diagram itu fungsinya apa yang diperbuat sistem, bukan bagaimana sistem itu berjalan. Jadi ini ngomong terkait requirement-nya. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Antara aktor itu ya si pembuat atau administrator dengan sistemnya. Selanjutnya use case modeling core element.
Use case pengertiannya gambaran fungsionalisasi kegunaan dari sebuah sistem entitas lain yang berinteraksi dengan aktor sistem. Nah, diperlihatkan dengan simbol apa itu, elips ya. Use case statement. Aktor menggambarkan orang atau sistem eksternal entitas yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Jadi aktornya disimbolkan dengan gambar orang atau boneka. Dan yang ketiga sistem boundary, kotak yang menetapkan lingkungan sistem untuk use case. Semua case di luar kotak akan dianggap di luar lingkup sistem tersebut. Dan kita akan mengenal use case modeling core relationship. Jadi hubungannya. Yang pertama itu association, maksudnya partisipasi sebuah aktor dalam use case, yaitu menghubungkan antara aktor dan instance dari use case berkomunikasi satu sama lain. Garis lurus. Generalisasi atau generalization, hubungan taksonomi antara use case yang lebih umum dan use case yang lebih spesifik. Jadi itu menghubungkan antara yang umum dan yang khusus, yaitu ada tanda panahnya. Extend, hubungan dari use case eksternal ke use case dasar, menentukan bagaimana perilaku untuk use case ekstensi dapat dimasukkan ke dalam perilaku ditentukan untuk use case dasar. Use case modeling. Core relationship yang pertama include, itu ada simbolnya atau sintaknya. Suatu hubungan dari use case dasar ke use case inklusi, menentukan bagaimana perilaku use case inklusi dimasukkan ke dalam perilaku use case yang ditentukan untuk use case dasar. Contohnya aktornya itu sebuah pasien berkomunikasi, membuat janji. Itu use case-nya. Jadi ini adalah sebuah UML yang menggambarkan seorang pasien yang membuat janji dengan dokternya. Nah, itu pada pasien, simbolnya tadi aktornya, terus komunikasinya itu garis tidur, terus use case-nya membuat janji, itu make appointment itu. Nah, kalau ini contohnya communication relationship customer dengan rental vehicle. Include, relasinya itu di gambar yang kedua, rental kendaraan. Include, verifikasi kartu kredit atau bank atau untuk pembayarannya. Yang kedua, mengecek SIM-nya. Gambar yang ketiga, gold card customer, regular customer. Jadi ini mengidentifikasi antara customer yang biasa dan customer yang dikhususkan, itu masuk generalization relationship. Jadi identifikasi atau memilah-milah sebuah aktor. Extended relationship itu bisa dilihat simbolnya, range of insurance rental vehicle. Jadi di sini teman-teman semuanya bisa memahami relasi hubungan antara aktor dengan use case itu sendiri, simbol-simbolnya, dan ini simbolnya dipakai secara standar perusahaan industri informatika. Gambarnya harus begitu karena semuanya itu dituntut untuk membaca gambar yang sampean buat. Kalau sampean gambarnya ngawur,
maka itu tidak akan bisa diimplementasikan. Lah kita masuk dalam contoh use case diagram. Yang pertama itu customer, aktornya ada customer, setelah itu salesperson, supervisor, shipping clear atau sing bagian nerima orderan, sales dan lain sebagainya. Yang pertama customer dia cek status C, setelah itu dia order, mengisi order, setelah itu establish kredit, jadi pembayarannya. Contoh yang kedua, contoh yang kedua seperti ini pembayarannya. Yang pertama user, autentifikasi user ke banknya, withdraw atau transfer. Withdrawal itu kalau istilah kita itu menarik uang. Contoh use case diagramnya modelnya seperti ini. Ini universitas. Mahasiswa ngecek jadwal, masuk registrasi ke kelas. Setelah itu mahasiswa sebelum dia itu masuk ke kelas, sebelum dia itu melakukan apapun, dia harus membayar uang pembayaran dulu. Dia di gambar ketiga dia harus membayar dulu. Setelah itu dari operator atau dari universitas itu membuatkan invoice atau bukti pembayaran sampean. Nah, ini contohnya use case diagram. Selanjutnya use case relationship. Ini aktornya dia membuat sebuah pemesanan. Setelah itu di sistem dicek supply customer datanya bagaimana, terus produknya, terus pembayarannya. Setelah itu kalau di sini produknya tidak ada, itu bisa request atau meminta katalognya. Nah, contoh use case diagram bisa dilihat pasien, schedule, dokter dan bagian administrasi atau pembayaran. Bisa dilihat, saya kira enggak perlu saya jelaskan karena gambarnya sudah detail sekali. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang ingin diinisiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. Kelas diagram memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama dan stereotype, yang kedua atribut, yang terakhir metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Object oriented approach.
Object are abstraction of real world of system entity. Reality domainnya seperti ini, model domainnya bisa dilihat gambarnya. Objek adalah gambaran dari entity baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Objek bisa mewakili suatu yang nyata seperti komputer, mobil, dan lain-lain. Objek juga dapat berupa konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan, pembelian, dan lain-lain. Setiap objek dalam sistem memiliki 3 karakteristik. Yang pertama state atau yang kita kenal dengan status, behavior atau attitude, sifat, dan yang terakhir identitas. Kelas mempresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem, produk, serial number, nama produknya, terus harganya. Nah, ini produk itu menjadi kelas, nama kelas, serial number, nama, dan lain sebagainya itu menjadi atribut. Dan yang ketiga itu sebagai pengoperasinya. Kelas diagram format, kelas, atribut, operator atau operation, method. Nah, gambarnya seperti ini. Kelas, atribut, method, rule name, association name, itu ada panahnya. Multi-police notation, 1, one and more, simbolnya seperti ini. One or more, none or one. Nah, ini konotasinya. Ada 3 tipe relasi: is a, has a, dan other. Is a maksudnya merealisasikan. Yang terakhir inherence, has a, association, dan yang lainnya association dependence. Nah, simbolnya seperti ini. Harus setengah hafal simbolnya, karena kalau nanti gambar masuk sampean buka simbol-simbol kan ya lama juga jadinya. Multiplicity of class. Dari suatu titik asosiasi adalah angka kemungkinan bagian dari hubungan kelas dengan single instance bagian pada titik yang lainnya. Multiplicity merupakan single number atau angka tunggal, range number, angka batasan. Contohnya hanya bisa atau customer setiap order, tapi satu customer hanya bisa memiliki beberapa order. Tabelnya modelnya kayak gini, yang kayak tadi kan. Selanjutnya pembuatan class. Nanti di studi kasusnya di ATM. Kandidat kelas, kategori objek, nama objek, objek fisiknya, transaksi. Terus siapa-siapa saja yang terlibat dalam sebuah transaksi, terus peran, perangkat. Yang keenam proses, dan yang ketujuh katalog. Objek fisiknya otomatis mesin ATM utawa kartu ATM, menarik uang atau transfer. Terus siapa-siapa saja yang terlibat dalam sebuah transaksi, perane, pemegang kartu ATM, terus perangkatnya itu kalau di ATM kan otomatis ATM dan juga komputer atau mesin ATM-nya itu. Prosesnya bisa transfer atau mengambil uang, withdrawal.
Katalognya itu di database ada daftar account. Jadi akun-akun yang sudah terdaftar di bank atau istilahnya nasabah. Ada dua proses. Yang pertama transfer dan withdrawal atau penarikan. ATM, ATMK, card, user, dan bank. Nah, kelas diagramnya contohnya seperti ini. Ini mobil, kelas name, metode, itu bisa difahami. Sekarang kita masuk studi kasus contoh di ATM. Kalau kita ngomong ATM sudah barang tentu kita ngomong masalah bank, kita ngomong masalah transaksi, terus saving akun, otomatis mesin ATM dan juga kartu ATM. Kelas diagramnya itu bisa dilihat. Bank terdiri dari nama dan alamat, ATM ada kode ATM, ya kan. Terus langkah-langkahnya memasukkan kartu, terus memasukkan password, ya kan. Ya. Ini setelah itu divalidasi. Ketika sudah masuk itu bisa transaksi. Di transaksi itu ada dua item. Yang pertama dia withdrawal atau transfer. Di dalam transaksi itu tersimpan data, tanggal, waktu, terus transaksi ID. Kalau di ATM sendiri itu ada kartu fisiknya, kartu ATM dan juga PIN. Itu contoh kelas diagram di sebuah mesin ATM atau di ATM. Sedangkan ini saya contohkan lagi terkait kelas diagram pembelian barang. Customer memesan pembayaran. Pembayarannya itu bisa cash atau kredit. Gambarnya bisa dilihat simbol-simbolnya, rule name, generalization, abstract class, terus aktor dan lain sebagainya. Diagramkan transaksi pembelian barang. Jadi kelas diagramnya modelnya seperti ini. State chart diagram menggambarkan transaksi dan perubahan keadaan dari satu stage ke stage yang lainnya. Pada umumnya, state chart dianggap diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Dalam UML, state digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisi saat itu. Transisi antar state umumnya memiliki kondisi guide yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan, yang dituliskan dalam simbol kurung siku. Action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu dituliskan diawali garis miring. Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah. Modelnya state kayak gini. Start state-nya editing, entry time, memvalidasi. Simbolnya seperti ini. End state, ini end state, simbolnya end state, start state kayak gitu. State diagram kelas open proses. Yang pertama announce, pengumuman 4 hari sebelum kelas. Setelah itu registrasi dibuka. 1 hari sebelum kelas itu 1 minggu sebelum kelas dibuka itu nanti akan ditutup. When respon mempersiapkan, jadi siswa mempersiapkannya.
kurang lebih sama dengan 5 atau kurang dari 5 itu bisa tercancel atau dia tidak bisa daftar. Setelah itu berjalan dan selesai, berarti lolos. Itu prosesnya. Jadi simbolnya kalau start bulat berwarna penuh, kalau finish bulat ada titiknya. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal, decision, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka alur itu berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus di mana sebagai besar stage dan action sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya. Maksudnya itu ketika proses itu, ini saya contohkan biar lebih gampang. Ketika proses itu belum sampai sini, ternyata di posisi ini registrasinya ditutup, maka dengan sendirinya dia akan tercancel. Maksudnya seperti itu. Oleh karena itu, activity diagram tidak dapat menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem secara ekstrak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Kalau state diagram itu seperti itu. Activity diagram format bisa dilihat di gambar yang saya tampilkan di halaman 31. Start, initial activity, transisi, terus activity B, selesai. Nah, yang selanjutnya itu opsional. Ketika alur normalnya itu sampai sini selesai, tapi ketika itu ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan proses-proses lain yang harus dikerjakan. Ini contohnya activity diagram, bisa dilihat. Activity diagram contohnya pembayaran siswa di sebuah sekolahan. Itu bisa dilihat siswa ini sebagai aktornya. Setelah itu mulai dia memilih kelas, ya kan, mengapply student ini wis mari bayar utawa dia itu siswa baru atau mahasiswa baru. Kalau dia siswa baru, dia mengecek kesediaannya. Kalau mahasiswa lama itu preparing cross completion. Kalau kualifikasinya tidak memenuhi atau memenuhi, dia bisa mengecek jadwal, setelah itu menambahkan jadwal di kelasnya, setelah itu selesai. Kalau ini contohnya mesin ATM tadi, insert card, type tim, select option, enter amount, collect cash, dan lain sebagainya. Jadi ini diagram activity sebuah proses ATM. Ini juga sama, contohnya diagram activity. Yang berikutnya kita mempelajari terkait sekuensi diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem. Komponen-komponen dasar sekuensi diagram: objek, activation box, aktor, lifeline.
Objek adalah komponen berbentuk kotak yang mewakili sebuah kelas atau objek. Mereka mendemonstrasikan bagaimana sebuah objek itu memperlakukan pada sebuah sistem. Activation box adalah komponen yang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Aktor itu usernya adalah komponen yang berbentuk stick figure, jadi koyo gambari golekan. Komponen yang mewakili seorang pengguna atau user yang berinteraksi dengan sistem. Lifeline itu ya sambungan atau komponen yang berbentuk garis putus-putus yang biasanya memuat kotak yang berisi nama dari sebuah objek. Contohnya kayak gini. Lifeline, aktornya gambar, boundary, bundar, ada garisnya, contour class, entity class. Ini dicatat, setengah dihafalkan. Sekuensinya seperti ini modelnya. Layout, login, user, data user, menu utama. Sekuensi diagram autentifikasi mesin ATM kayak tadi. Jadi gambarnya seperti ini. Ada user, ada mesin ATM dan ATM card-nya. Sekuensi diagram pengambilan uang di ATM itu alurnya kalau digambarkan dengan sekuens diagram untuk pengambilan uang di mesin ATM. Saya kira cukup jelas penjelasan tadi terkait UML. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita akan mempraktekkan atau menggambar sebuah sistem UML untuk minggu berikutnya. Tapi teman-teman bisa mendownload software untuk mendesain sistemnya ini. Silakan dicari softwarenya, itu bisa di googling di Google atau bisa juga dicari di YouTube untuk softwarenya. Saya kira saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.